Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'ala lil khairati ibadahu salihin al abrar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul fattahul ghaffar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mujtabal mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla. Sadaqallahu maulanal azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-aidina wal aidat, rahimakumullah. Puji dan syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah, di mana pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kepada kita semua berjuta-juta nikmat-Nya. Baik itu nikmat sehat wal afiat, nikmat umur panjang maupun nikmat yang tiada tara bandingannya, yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga dari berbagai macam paduan nikmat, biqaulin alhamdulillahi rabbil alamin, pada siang hari yang berbahagia ini bertepatan dengan tanggal 1 Syawal 1442 Hijriah, kita bersama-sama duduk dan bersama-sama melaksanakan ibadah yang merupakan tuntunan dalam ajaran agama kita. Bersama-sama kita melaksanakan salat Idul Fitri berjamaah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga puasa yang kita laksanakan selama 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan dan segala amalan-amalan ibadah lain yang kita kerjakan selama kita berada di bulan suci Ramadan senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam semoga tercurahkan kehariban junjungan baginda alam Nabi agung Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak yaumul kiamah kita tidak hanya sekedar mengaku sebagai umat beliau, tapi kita diaku sebagai umat beliau yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di atas mimbar yang mulia, Al-Fakir wal Hakir tidak bosan-bosannya mengingatkan pribadinya sendiri. Dan jamaah sekalian, marilah bersama-sama kita asah selalu rasa ketakwaan yang ada dalam diri kita. Takwa yang harus kita capai dalam kehidupan kita tidak lain ada takwa dalam arti yang hakiki, yakni imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi. Kita bisa melaksanakan apapun yang menjadi perintah dan titah dari Allah Subhanahu wa taala, serta sanggup menjauhi berbagai macam larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-aidina wal aidat, rahimakumullah. Dimulai semenjak kemarin sore, ketika matahari terbenam, gema suara takbir ramai menyibak kesunyian malam.
Berjuta-juta lisan kaum muslimin di pelosok negeri mengumandangkan kalimat takbir, tahlil, tahmid dan takdis sebagai pertanda bahwa Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Kepergian bulan suci Ramadan ternyata meninggalkan duka dan pilu di hati kaum muslimin, di hati orang-orang yang beriman yang gemar melaksanakan ibadah, di mana mereka dengan menitikkan darah, di mana mereka dengan menitikkan air mata seraya berkata, wahai Ramadan, jikalau tahun ini aku berjumpa denganmu, akankah di tahun-tahun yang akan datang aku bisa berjumpa denganmu kembali. Ini sebuah ungkapan penuh kesedihan, antara roja dan khauf, antara harapan dan kecemasan dalam sebuah kenyataan di masa yang akan datang kita berjumpa atau tidak dengan bulan suci Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Ini semua tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh kesedihan mereka berkata, jikalau tahun ini aku bisa berjumpa denganmu Ramadan, akankah di tahun-tahun yang akan datang aku bisa berjumpa denganmu kembali. Salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas pernah mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Jikalau seandainya saja umatku tahu, kata Nabi, apa-apa yang terdapat di dalam bulan suci Ramadan, niscaya mereka akan selalu berharap sepanjang tahun seluruhnya adalah bulan suci Ramadan. Ditambah lagi sebuah keterangan salah seorang ulama yang bernama Syekh Utsman bin Husain bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khawbari pernah mengutip sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa iza kana akhiru lailatin min Ramadan bakatis samawati wal ardu musibatan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apabila telah tiba malam terakhir dari bulan suci Ramadan, maka menangislah langit dan bumi lantaran ada satu musibah yang menimpa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa qila, kemudian dikatakan, ayyu musibatin hiya ya Rasulullah? Musibah apa yang dimaksud wahai Rasulullah? Rasul pun menjawab, zihabu Ramadan, perginya bulan suci Ramadan. Kenapa kepergian bulan suci Ramadan merupakan musibah yang menimpa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ternyata dijelaskan bahwa fa inna da'awati fihi mustajabah wal hasanati fihi mudha'afah was sadaqati fihi maqbulah wal azaba fihi madfu'. Karena selama kita berada di bulan suci Ramadan, segala doa-doa yang kita panjatkan kehadirat Allah mustajab. Segala macam amal-amalan kebajikan yang kita kerjakan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah yang kita keluarkan Allah terima, dan azab Allah Subhanahu wa taala selama di bulan suci Ramadan Allah tangguhkan. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, Ramadan kini telah pergi meninggalkan kita dengan berbagai macam prestasi ibadah yang sudah kita capai. Semoga apa yang kita capai pada saat kita melaksanakan ibadah selama Ramadan tahun ini senantiasa mendapatkan cucuran berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ramadan adalah merupakan laksana sebuah madrasah dalam kehidupan kita. Tempat di mana kita dididik dan dibina serta diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana menjadi orang-orang yang berkualitas. Tidak hanya berkualitas secara pribadi saja, tapi berkualitas secara hubungan kita dalam bermasyarakat yang kita sebut dengan hubungan sosial. Melalui ibadah puasa selama 1 bulan penuh kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami butir-butir hikmah yang terkandung dalam ibadah puasa. Apa saja? Yang pertama, hikmah puasa adalah puasa dapat mendidik kita, mengajarkan kita bagaimana menjadi orang yang jujur dan bertanggung jawab.
Falsafah dalam ibadah puasa adalah al-imsaku anil muftirat, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Ini falsafah dalam ibadah puasa. Artinya puasa adalah merupakan ibadah batiniah, bukan ibadah lahiriah. Ibadah yang bersifat rahasia, rahasia yang harus kita jaga antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka boleh jadi selama 1 bulan penuh kita perhatikan setiap kita, tidak ada tanda-tanda zahir dan lahiriah yang menjamin bahwa puasa kita betul-betul melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Tidak ada jaminan di antara kita secara lahiriah, karena puasa adalah merupakan ibadah sirriyah, ibadah yang bersifat rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama 1 bulan kita menjalankan ibadah puasa, kita jaga puasa kita sebaik-baiknya dengan satu prinsip dalam hidup kita. Di mana saja dan kapan saja Allah selalu mengawasi, melihat dan menilai segala macam bentuk aktivitas kita, apakah itu dapat mengesahkan ibadah puasa atau sebaliknya. Maka Rasulullah SAW pernah mengatakan, as-saumu amanah, puasa itu adalah merupakan amanat, kepercayaan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Harapannya selesai Ramadan kita menjadi orang-orang yang jujur dan bertanggung jawab terhadap apa yang kita perbuat, baik dalam segi ucapan maupun dalam segi perbuatan. Jikalau kita termasuk seorang pengusaha dan pedagang, jadilah seorang pengusaha dan pedagang yang jujur dan bertanggung jawab. Jikalau kita menjadi seorang buruh, jikalau kita menjadi seorang karyawan, jadilah seorang buruh dan karyawan yang jujur dan bertanggung jawab. Jikalau kita menjadi seorang pemimpin, seorang pejabat, jadilah seorang pemimpin dan pejabat yang jujur dan bertanggung jawab. Ini yang pertama. Hikmah yang kedua, puasa dapat memupuk rasa kepedulian sosial kita yang tinggi. Apa sebab? Sebagaimana maklum, selama 1 bulan penuh kita melaksanakan ibadah puasa, wajib untuk tidak makan dan minum di siang hari. Kurang lebih selama 12 jam kita menahan perihnya dan pedihnya lapar dan haus yang menyekik kita, lapar dan haus yang menyusahkan kita. Dari sini Allah mendidik kita untuk menumbuhkan rasa empati dalam diri kita. Kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Artinya pada saat kita sudah merasakan betapa perih dan pedihnya menahan lapar dan haus, maka muncul, lahir dalam diri kita rasa kepedulian yang tinggi terhadap saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Maka salah satu pendidikan yang wajib kita laksanakan setelah kita menjalani ibadah puasa, kita harus mengeluarkan zakat fitrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafas wa tu'matan lil masakin. Rasulullah mewajibkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat fitrah dengan 2 alasan. Yang pertama, tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafas, dapat mensucikan orang yang berpuasa dari segala macam perbuatan-perbuatan yang melalaikan dan ucapan-ucapan yang keji. Wa tu'matan lil masakin, memberi makan orang-orang yang miskin. Ini wujud pendidikan nyata yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita melaksanakan ibadah puasa, maka kita harus mengeluarkan zakat fitrah. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, syahrul ramadhana mu'allakun bainas sama'i wal ardi wa la yurfa'u ilallahi illa bizakatil fitri. Segala macam bentuk ibadah, ya ia puasa yang kita laksanakan di bulan Ramadan, salat tarawih, zakat, infak dan sedekah, salat berjamaah, tadarus Al-Quran dan lain sebagainya,
Amalan-amalan yang kita laksanakan selama kita berada di bulan Ramadan belum dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, masih tergantung antara langit dan bumi, illa bi zakatil fitri, kecuali zakat fitrahnya sudah dikeluarkan dan disalurkan kepada yang berhak sebelum imam naik ke atas mimbar untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada satu tradisi yang sudah mengakar dalam kehidupan kita sebagai masyarakat Indonesia, dan ini tradisi sudah mengakar sejak dulu. Setiap datang hari raya Idul Fitri ada tradisi yang sangat mulia dan utama di mata agama. Apa itu? Tradisi silaturahmi. Walaupun sekarang dalam situasi pandemi, saya mengharapkan setiap kita tetap harus menjaga silaturahmi, walaupun hanya komunikasi dengan handphone saja. Jangan sampai momentum yang baik ini, momentum Idul Fitri yang mulia ini, yang penuh berkah ini kita sia-siakan. Pada saat kita sudah menyambung dan mempererat tali persaudaraan di antara kita, maka segala persoalan-persoalan di masa-masa yang lalu harus kita pendam sedalam-dalamnya dan jangan pernah kita ingat kembali. Bicara tentang keutamaan ya silaturahmi, Rasulullah SAW pernah mengatakan, man ahabba ayyubsata fi rizqihi wa yunsalahu fi azarih falyasil rahimah. Barang siapa yang suka rezekinya diluaskan Allah Subhanahu wa taala, umurnya dipanjangkan Allah, falyasil rahimah, maka hendaklah ia menyambung tali persaudaraan terhadap sesama. Maka saya harapkan menyambung silaturahmi dan mempererat untuk mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari keluarga kita masing-masing. Selepas kita melaksanakan Idul Fitri berjamaah, sampai di rumah suami datang kepada istrinya atau istri datang kepada suaminya, peluk, cium tangan, kemudian ucapkan kata maaf. Anak pun demikian, sampai di rumah temui orang tua, cium tangan, peluk erat-erat, katakan di bibirnya, katakan di telinganya, bisikkan, ayah, ibu, maafkan segala dosa-dosa dan kesalahan saya, baik sengaja maupun tidak disengaja. Adik datang ke kakaknya atau kakak nyamper adiknya, sekalipun memang bicara adab, yang muda harus datang kepada yang tua. Mungkin yang muda belum sempat, yang tua sempat, datang yang tua ke rumah adiknya sambil mengucapkan maaf dan saling memaafkan satu sama lain. Ini momentum yang sangat baik yang harus kita manfaatkan bersama agar kita termasuk orang-orang yang betul-betul lepas dari hakul adami. Karena kita tersangkut dua hal. Pertama, hablum minallah, yang kedua hablum minannas. Di saat kita melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lain selama di bulan Ramadan, kita yakin dengan seyakin-yakinnya, dengan usaha yang sudah kita laksanakan, dengan janji baginda Rasulullah SAW, secara hablum minallah kita yakin insya Allah hari ini kita fitri, amin. Hari ini kita bersih bagaikan bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Tapi ada satu yang sulit rasanya kita lepas. Apa itu? Hakul adami, hablum minan nas. Di saat kita memiliki kesalahan kepada orang lain, lebih-lebih kepada istri, atau istri kepada suami, atau orang tua kepada anak, atau anak kepada orang tua, adik kepada kakak, atau kakak kepada adik, atau kita saudara dengan saudara kita yang lain, kalau belum ada kata maaf dari mereka, maka dosa dan kesalahan itu pasti kita akan bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali kita menjadi orang yang disebut dengan muflis, kata Nabi. Apa itu muflis? Orang yang nanti datang menghadap Allah dengan pedenya, membawa amal ibadah yang banyak,
ternyata amal ibadah, pahala yang sudah dikumpulkan habis dikuras, diambil oleh saudara-saudaranya yang pernah ia zalimi dan belum dimaafkan. Pada saat kebaikannya sudah habis, amal ibadahnya sudah habis, ternyata masih banyak orang yang menuntut atas kezalimannya, maka dosanya ditambahkan, terus ditambahkan. Mereka datang dengan pede menghadap Allah dengan membawa amal soleh yang banyak, dengan dosa yang sedikit karena memang memiliki kesalahan yang merupakan hakul adami belum dimaafkan. Pada akhirnya kebaikan-kebaikannya diambil oleh mereka dan dosanya terus ditambahkan. Nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan momentum Idul Fitri tahun ini, sekalipun dalam situasi pandemi, kita tetap menjadi orang-orang yang senantiasa optimis. Kita yakin dengan apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, bahwa inilah kehidupan kita yang terbaik sekarang ini. Mudah-mudahan segala macam amal ibadah, khususnya ibadah puasa, salat tarawih, tadarrus Al-Quran, zakat, infak dan sedekah yang kita kerjakan selama kita berada di bulan Ramadan tahun ini, semoga diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil hakim. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahillazi ja'alal a'yada bil afrahi was surur wa dha'afa lil muttaqina jazilal ujur wa kammalad diyafata fi yaumil 'id li umumil mu'minina bi sa'ikumul mashkur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul 'afwul ghafur wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi nala min rabbih ma lam yanalhu muqarrabu wala rasul. Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يرجون تجارة لن تبور وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الإخوان اتقوا الله واعلموا يا إخواني رحمكم الله أن يومكم هذا يوم عظيم يتجلى الله فيه على عباده من كل مقيم ومسافر فيباهي لكم ملائكته وأنتم مكبرون في ظهر لشعائره في كل مكان طاهر. فقال الله تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وارض عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dfa' 'anna minal ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal qahta was suyuf al mukhtalifa wasyada'id wal amrad wal mihan wal fitana ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldatina Indonesia wa min biladil muslimina innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.